Dia adalah seorang pembunuh berantai, tapi sayangnya dia menderita demensia. Untuk mencegah hilangnya ingatan, dia mencatat semua kejadian di komputernya. Tahun 1971 adalah pertama kalinya dia membunuh. Waktu itu Matthew pulang kerja. Dia menemukan ibu dan kakaknya meringkuk di pojok. Ibunya memeluk sepatu kesayangan Matthew, sementara satu sepatu lainnya penuh dengan saus. Matthew mengambil sepatu itu, tanpa sengaja membangunkan ayahnya yang sedang tidur. Dari luka di tubuhnya terlihat dia sering dipukuli ayahnya. Dan itu baru permulaan. Matthew didorong ke dalam kamar oleh ayahnya. Lalu dia mulai melawan pukulan dari ayahnya. Matthew yang marah membunuh ayahnya. Malam itu, Matthew mengubur mayatnya di lereng bukit dekat rumah. Dia tidak tidur semalaman, takut polisi akan menemukannya. Tapi seiring waktu, tidak ada polisi yang datang menangkapnya. Sejak itu Matthew makin berani. Tapi semua korbannya adalah orang-orang jahat, pemilik toko yang melakukan KDRT, wanita yang menyiksa hewan, sampai rentenir kejam. Semua mayat mereka dikubur Matthew di hutan bambu. Matthew sama sekali tidak merasa bersalah atas kematian mereka. Dan 17 tahun lalu adalah terakhir kalinya dia membunuh. Saat itu terjadi kecelakaan mobil. Kepala Matthew terluka parah. Dan dia lupa kenapa dia membunuh waktu itu. Sejak saat itu ingatannya sering kacau. Dia memutuskan berhenti membunuh, dan mulai bekerja sebagai dokter hewan. Tapi hari itu, setelah memberi suntikan bius ke seekor kucing, dia baru sadar lupa melakukan tes alergi. Kucing itu akhirnya mati. Matthew pun pergi ke rumah sakit, dan didiagnosis menderita demensia. Penyebabnya adalah kecelakaan 17 tahun lalu. Untuk mencegah lupa, Matthew merekam semua aktivitas hariannya di alat perekam. Tapi tetap saja, dia sering lupa jalan pulang. Polisi sudah terbiasa. Mereka selalu menelepon putrinya untuk menjemput. Jenny pun berhenti kerja demi merawat ayahnya. Dia juga mendaftarkan Matthew ke kelas puisi. Matthew bahkan menemukan cinta dari seorang wanita. Matthew pikir dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Tapi akhir-akhir ini terjadi 2 kasus pembunuhan di daerah itu. Korban ditemukan di tepi bendungan. Matthew terkejut saat melihat berita itu, karena metode pembunuhannya sangat mirip dengan miliknya. Dia takut dirinya yang membunuh orang-orang itu. Lalu dia memeriksa sepatunya. Tapi sepatunya bersih. Artinya pembunuhan itu bukan ulah Matthew. Hari itu Matthew menyetir pulang. Dia hendak merekam catatan harian, tapi tak sengaja menabrak mobil di depannya. Dia langsung turun memeriksa, dan melihat ada darah keluar dari bagasi mobil. Sebagai mantan pembunuh berantai, Matthew langsung curiga. Dia menyeka sedikit darah dengan tisu dan menyimpannya di saku. Pengemudi mobil itu bernama Andrew. Matthew yakin dari instingnya bahwa Andrew adalah pelaku pembunuhan. Setelah Andrew pergi, Matthew mencatat jenis mobil dan plat nomor dengan alat perekam. Setelah pulang, Matthew memeriksa darah itu, dan terbukti sesuai dengan dugaannya. Lalu dia pergi ke telepon umum, dan melapor ke polisi secara anonim. Keesokan harinya Matthew menerima telepon dari kantor polisi, dan yang menelepon adalah Andrew. Ternyata dia seorang polisi. Matthew sadar dia tidak bisa lagi percaya pada polisi. Lalu dia memutuskan menyelidiki sendiri. Dia menyetir menuju bendungan, dan benar saja dia menemukan sebuah karung. Di dalamnya ada mayat wanita. Kasus itu langsung diliput media, dan Andrew ada di dekatnya menyaksikan semua itu. Dia memutuskan untuk balas dendam pada Matthew. Lalu dia membawa kucing ke klinik hewan milik Matthew. Tapi kliniknya sudah tutup. Kebetulan Jenny lewat. Dia bilang ayahnya tidak bisa bekerja karena sakit. Melihat Jenny pergi, Andrew langsung merencanakan cara baru untuk balas dendam. Dia sengaja menyapa Jenny dengan mobilnya, dan menawarkan tumpangan pulang. Jenny yang polos langsung naik ke mobil Andrew.